Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Sang Petani. Salah satu kebutuhan petani, bahkan bisa dikatakan kebutuhan pokok, adalah pupuk. Nah, bagaimana kita bisa optimasi tanaman dengan meminimalisir pupuk yang kita beli dari pasaran atau pupuk yang kita gunakan kita fermentasi dengan limbah ternak. Salah satunya adalah memanfaatkan tanaman-tanaman liar sebagai sumber nutrisi dari tanaman itu sendiri. Nah, di dalam lahan kita itu tentunya pasti tumbuh tanaman liar, tumbuhan liar yang biasanya disesuaikan dengan kadar pH di tanah itu sendiri. Artinya, indikator dari pH tanah itu akan memunculkan jenis-jenis tumbuhan liar yang berbeda. Nah, tumbuhan itu akan memberi manfaat kepada tanah itu ketika dicabut dan diletakkan dalam tanah itu sebagai penetralisir kadar pH yang ada di tanah itu. Artinya, ketika kita memahami sebenarnya segalanya sudah disiapkan oleh alam. Ketika di kebun kita tumbuh ilalang, artinya kita jangan cabut ilalang itu lalu kita buang keluar kebun kita. Bahkan ilalang itu setelah kita pangkas, kita cabut seakar-akarnya, kita taruh di atas lahan itu sebagai sumber mineral. Nah, seperti orang Kuna itu kalau ngelamar pohon petek itu dengan kukusan dan diikat dengan alang-alang. Nah, alang-alang itu sumber mineral. Artinya mineral itu membantu penyerapan nutrisi terhadap tanaman itu sendiri. Nah, bahkan alang-alang yang tumbuh di lahan yang memiliki pH yang rendah itu justru nanti alang-alang itu sendiri yang akan menjadi obat bagi tanah itu sendiri. Nah, di mana penyakitnya, di situ obatnya. Itu kata orang-orang kuno. Tapi memang ada benarnya. Kita sudah mencobanya. Tumbuhan apa yang tumbuh di lahan kita itu nanti akan menjadi penawar bagi tanah. Nah, sahabat tani, salah satu sumber nutrisi yang kita cadangkan untuk kebun kita adalah tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh liar pada lahan kita itu untuk melengkapi. Jadi ketika kita menginginkan percepatan dalam proses produksi pertanian, ya tetap kita menggunakan pupuk yang kita buat, bahkan kita beli. Namun sebagai pelengkap, kita jangan mengeluarkan atau membuang tumbuhan-tumbuhan liar yang terdapat di lahan kita. Nah, kecuali tanaman-tanaman yang semusim seperti cabai. Ketika ada pohon cabai yang terindikasi membawa penyakit menular, itulah harus dibuang jauh-jauh, bahkan ada rekomendasi untuk dibakar. Namun ketika itu adalah tumbuhan liar yang memang tumbuhan yang sudah didesain oleh alam untuk melengkapi kebun kita, itu jangan kita keluarkan, jangan kita buang. Jadikanlah sebagai pelengkap, walaupun tidak bisa jadi pupuk inti. Hanya menggunakan itu saja ya tidak bisa, karena kadar-kadar yang terdapat dalam tumbuhan liar itu tidak bisa mencukupi untuk tanaman itu sendiri. Nah, walaupun bisa, tapi dalam jangka waktu yang lama, terurainya lama. Tapi ketika kita menginginkan percepatan, jadikan itu sebagai pelengkap, jangan dibuang, bahkan sebagai pembenah tanah agar tanah kita semakin baik. Lalu kita tambahkan pupuk yang kita inginkan pada fase apa tumbuhan itu, fase vegetatifkah atau fase generatifkah. Namun limbah yang ada di kebun kita itu menjadi pelengkap bagi pupuk yang kita aplikasikan, baik pupuk yang kita buat sendiri maupun pupuk yang kita beli dari pasaran, contohnya NPK, urea, TSP dan lain sebagainya, itu untuk proses percepatan. Artinya penggunaan pupuk sintetis pun ketika kita tahu dosis itu tidak akan membahayakan bagi kebun kita. Yang akan membahayakan adalah ketika berlebihan. Sesuatu yang baik pun ketika berlebihan akan menjadi tidak baik. Demikian, semoga obrolan yang pendek ini bermanfaat.
dan paling tidak ada sisi-sisi kecil yang bisa kita ambil manfaatnya, ataupun kalau tidak ya didengarkan sambil berlalu saja. Namun jangan lupa like dan subscribe channel kami agar semakin berkembang dan bermanfaat bagi teman-teman petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.